你想要刺激的，还是温柔的？ Apa kabarnya teman-teman dan sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan dilimpahkan dengan banyak rezeki dan kesehatan dan dilancarkan semua aktivitasnya. Kali ini kita akan sedikit bergeser ke negeri tirai bambu. Kita akan mengikuti perjalanan gadis muda yang memilih menjadi mesin pembunuh untuk membalas kematian kakaknya. Ternyata balas dendamnya tidak sesederhana itu. Banyak tanda tanya yang harus dia selesaikan. Dijamin film ini penuh adegan kungfu pertarungan berdarah yang epik dan baku hantam yang keren. Tanpa lama-lama, yuk bumper dulu. Seorang gadis yang bernama Linsia sedang berduka dan memberi penghormatan untuk kakaknya tercinta yang meninggal. Dua orang polisi rekan sejawat kakaknya datang. Linsia menanyakan, semua saksi mata dan buktinya sudah jelas. Kenapa polisi belum bisa menangkap pembunuhnya? Dua orang petugas ini meminta maaf. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena pelakunya adalah orang yang sangat berkuasa di kota itu. Kakaknya adalah keluarga satu-satunya. Dia tak punya siapa-siapa lagi. Ketua petugas ini meletakkan uang bantuan di altar. Linsia marah dan mengusir kedua petugas ini. 3 hari yang lalu, bos gangster sekaligus pengedar narkoba di kota itu, Goyan, datang menemui kakak Linsia dan memaksanya menerima uang suap. Tapi kakak Linsia, polisi yang jujur, menolaknya dan dia ditikam dengan pisau. Linsia hanya bisa menyaksikan dari balik pintu. Tapi gadis malang ini ketahuan oleh pria ini. Dia disiksa dan diperkosa di depan kakaknya. Dan kakaknya dilemparkan dari lantai 2. Linsia membuat keputusan. Kota itu dikuasai oleh 2 kelompok gangster. Goyan musuh besarnya dan sekarang dia pergi ke kelompok saingannya. Kelompok ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Haehuo. Memberanikan diri, Linsia berkata, dia ingin bertemu dengan kakak Haehuo. Dia dihalangi dan dibentak, lalu diusir dari tempat itu. Mereka mengira Linsia adalah wanita murahan yang akan merayu ketuanya. Keributan itu berhenti. Tangan kanan Haehuo, Wei Luan, turun. Linsia segera memberanikan diri untuk bertemu dengan kakak Haehuo. Wei Luan menyuruhnya mengikutinya. Ini adalah gangster yang bernama Haehuo. Di dalam ruangan ini seorang pria disiksa. Dia ditangkap karena telah berani mengedarkan narkoba di wilayah kekuasaannya. Haehuo memang berniat menguasai seluruh kota Nanjing. Dia sudah mulai menghabisi satu demi satu pentolan di wilayah itu. Semua orang di kota itu harus mendengarkannya. Berani sekali pria ini mencoba menjual narkoba tanpa seizin dia. Dan telinganya dipotong oleh Haehuo. Wei Luan menyela. Gadis muda ini ingin menemuinya. Dia agak terkejut karena gadis muda ini mirip dengan kekasih masa lalunya yang meninggal akibat melindunginya di masa lalu. Linsia memohon. Dia ingin meminta bantuan Haehuo untuk membunuh Goyan dan menyerahkan segepok uang bantuan yang diterimanya kemarin. Haehuo berkata, dia tak kekurangan uang. Linsia ingin membuka bajunya. Selama dia bisa membunuh Goyan, dia siap melakukan apapun. Haehuo menyerahkan pistol dan menyuruhnya membunuh pria ini. Jika dia berani, dia akan mempertimbangkan membantunya. Linsia ragu-ragu menembak. Tiba-tiba pria ini menyambar gunting dan akan menyerang Linsia. Haehuo lalu menatapnya dan berkata, hari ini dirimu telah mati sekali. Di masa mendatang, kamu hanya bisa hidup karenaku. Dan sejak saat itu, Linsia dilatih oleh Haehuo untuk menjadi senjata pembunuh. Latihannya sangat keras. Ribuan gerakan harus diulangnya. Linsia diajarkan bagaimana membunuh efektif dengan pisau. Semua gerakannya bertujuan untuk membunuh. Dia harus bisa melupakan rasa sakitnya. 一把杀人的刀，5000下以上。 termasuk cara menghitung peluru dan menggunakan pistol untuk membunuh. Dalam hati dan pikirannya hanya ada target dan bagaimana membunuh secepat mungkin dan tak pernah takut dengan kematian. 3 tahun berlalu. Pria ini adalah Daoba, adik dari bos besar Goyan. Pria ini sangat ganas dan menguasai wilayah yang cukup besar. Anak buah yang banyak dan semua orang takut kepadanya.
Bisnis perjudian dan narkoboynya lancar jaya. Pria yang terikat ini adalah polisi yang bernama Chen. Petugas ini tidak pernah mau menerima suapnya dan mengganggu peredaran obat-obatan terlarangnya di wilayah itu. Jika dia tak menerima uang darinya, dia tak akan bisa lagi menjadi petugas dan akan terkubur damai di sini, ujar Daoba. Seorang wanita cantik memasuki wilayah itu dan memasuki markas Daoba. Semua anak buahnya, bahkan orang yang sedang berjudi, terpukau dengan kecantikan gadis ini. Daoba yang ingin membunuh Chen berhenti. Dia tak ingat siapa gadis ini. Daoba dengan semangat memeluk gadis ini. Dia adalah Lin Xia yang bertujuan membalas dendam. Tak sabar, Daoba membawa gadis ini ke kamarnya. Tiba-tiba gadis ini mengambil pisau dan bertanya, "Babang mau yang barbar atau yang lembut?" Daoba tentu saja ingin yang barbar. Dia sudah bersiap diberi kejutan oleh gadis ini. Dan pisau itu ditusukkan ke perutnya. Untung Daoba sempat menahan dengan tangannya. Dia segera menyerang Lin Xia dan baku hantam pun terjadi. Daoba tak menyangka gadis ini sangat ahli. Lin Xia sempat melemparkan pisau ke Chen yang terikat dan menyuruhnya lari. Daoba memerintahkan semua anak buahnya menyerang Lin Xia. Semua latihan Lin Xia selama 3 tahun ini tidak sia-sia. Sekarang dia telah menjadi mesin pembunuh. Semua gerakannya mematikan dan membunuh dalam satu gerakan. 出去，我跟你姓。 Daoba melarikan diri ke atas, dan Lin Xia mengikuti jejak darahnya. Tak satu pun bisa menghalangi gadis ini. Daoba sudah siap dengan pistolnya dan menembak Lin Xia. Lin Xia selalu menghitung setiap peluru yang digunakan Daoba. "我他妈杀了你！" Dan Lin Xia mengingatkan dendam masa lalunya. Dulu Daoba dan kakaknya membunuh seorang polisi yang bernama Su yang tak mau mereka suap. Daoba mulai mengingat gadis ini dan tertawa. Lalu dia balik menyerang. Dia salah perhitungan. Gerakan pisau Lin Xia terlalu cepat. Lin Xia berkata, "Ini adalah balasan dari karma masa lalu." Lin Xia melempar pria ini dari lantai 2. Gangster ganas Daoba terbunuh. Inilah The Return Sister-in-Law. Lanjut, Lin Xia menemui He Huo setelah balas dendamnya selesai dan menyerahkan jari Daoba yang dipotong. He Huo bertanya, kenapa dia melepaskan polisi yang terikat di tempat Daoba. Lin Xia menjawab karena dia ingin. He Huo memperingatkan, masa lalunya telah terkubur. Dia sekarang adalah mesin yang bekerja untuknya. He Huo menatap foto Guoyan. Orang ini adalah gangster yang tersisa yang belum tunduk kepadanya. Guoyan menjadi gila, dikirimi jari adiknya yang telah meninggal. Dia mengurung sisa-sisa anak buah Daoba yang masih hidup dan memaki-maki mereka. Para ketua di kelompok gangster menyuruhnya tenang. Dia harus memikirkan kelompok mereka yang semakin terancam oleh kekuasaan He Huo yang semakin luas. Para ketua ini mungkin ketakutan karena He Huo orang yang kejam dan anak buahnya semakin banyak. Guoyan emosi dan menunjuk mereka. Kali ini korbannya adalah adikku.
Goyan yang emosi menyerang seorang ketua. Tidak ada kata berdamai dengan He Huo. Mereka akan berperang habis-habisan. Siapa yang tidak setuju akan dia habisi. Seorang wanita datang. Wanita ini bernama Sisi, seorang madam yang menguasai bisnis rumah bordil di kota itu. Dia adalah wanita Goyan. Di masa lalu, dia juga sempat menjadi wanitanya He Huo dan dicampakkan. Itu membuatnya beralih sisi dan mendukung Goyan. Sisi merayu Goyan dan menenangkannya. Dia memberikan ide untuk mengganggu He Huo, untuk mengirim orang-orang yang demo di wilayahnya. Dan kita akan bayar polisi untuk membatasi gerakan mereka untuk sementara. Dia memiliki cara untuk membunuh He Huo. Sisi berujar, banyak gadis baru yang datang di tempatnya. Itu akan meredam emosinya untuk sementara. Goyan yang cabul lalu tertawa. Para pendemo datang dan berorasi di markas He Huo. Mereka membawa spanduk menolak narkoboy dan meminta polisi segera menangkap He Huo. He Huo melihat dari atas dan berkata kepada Linxia. Ketuanya bernama Bang. Seminggu yang lalu adiknya mati karena menggunakan heroin. Wei Luan menyela, orang-orang ini biasanya ribut di tempat Goyan. Entah kenapa bisa sampai ke sini. He Huo membayar seorang polisi yang menemuinya dan memintanya untuk membereskan masalah ini. Dia berkata kepada Linxia, dia ingin Bang menghilang. Linxia mematahnya, dia hanya ingin membunuh Goyan. 我凭什么帮你报仇？我要的是一把挺。 Dan malam itu pabrik Goyan diserang oleh geng He Huo. Mereka menghabisi para penjaga. Sementara Goyan yang asik berpesta tanpa tahu pabriknya telah diserang. Semua penjaga dilumpuhkan dan para pekerja menyerah. He Huo berkata, mulai saat ini pabrik diambil alih. Sekoper uang dibuka. Siapa yang mengambil uang ini adalah keluarga. Siapa yang tidak mengambil adalah musuhnya. He Huo menegaskan ambisinya. Dia akan menjadi gangster terbesar di kota Nanjing dan akan mulai menjual barang-barang ini ke seluruh Tiongkok. Uang dilemparkan. Para pekerja dan anak buah Goyan yang menyerah berebutan mengambil uang ini. He Huo tertawa senang. Dan Xinlia datang. Dia membawakan jari yang diminta He Huo. Pria ganas ini tertawa senang dan berkata, lihatlah bagaimana uang mengendalikan dunia. Setelah membalas dendam, apa yang kau inginkan, ujarnya. Linxia berkata, dia hanya ingin kehidupan yang sederhana. Setelah Goyan meninggal, dia memohon izin agar bisa pergi dari kota Nanjing. Saat semua orang sedang sibuk, seorang wanita masuk membawa pistol dan bersiap menembak He Huo. Linxia yang sadar, terkejut dan berusaha menghalangi. Tapi He Huo memilih melindunginya. Bos gangster He Huo tertembak. Dia segera dilarikan ke rumah sakit. Dan akibatnya pertarungan dua kelompok gangster di kota itu terjadi. Orang-orang He Huo menyerang kelompok Goyan. Anak buahnya melaporkan He Huo terbaring di ruang operasi dan dijaga polisi. Mereka belum bisa masuk untuk menghabisinya. Goyan marah, tak peduli cara apapun bunuh orang ini. He Huo selesai dioperasi dan masih belum sadar. Wei Luan berkata kepada Linxia, jika kakak meninggal kita tak akan bisa bertahan. Linxia menenangkan mereka dan menyuruh mereka berjaga di luar. Linxia mulai terharu karena He Huo melindunginya dan berbisik dia tak boleh mati. Seorang perawat masuk untuk menyuntik pasien, tapi Linxia curiga dan memegang tangannya. Pasien sehabis operasi tak perlu disuntik. Perawat ini menyerangnya dan Linxia berhasil melumpuhkannya. Wei Luan menyerbu masuk. Dia mengenali perawat ini. Dia adalah anak buah Sisi, madam rumah bordil. Mereka marah. Linxia menyuruh mereka menjaga He Huo. Dia akan membereskan ini. Tengah malam itu, Linxia datang ke tempat Sisi. Sisi berkata, Linxia pisau tertajam He Huo. Dirinya sangat terkenal sekarang di kota Nanjing. Dia membuka skoper uang dan berkata, apa yang bisa diberikan He Huo, dia dan Tuan Goyan juga bisa memberikannya. Saat dirimu seusiaku,
kamu akan mengerti uang sangat berharga. Dengan kemampuannya sekarang, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Linxia berkata, yang diinginkannya adalah Guoyan mati. Kedua wanita ini saling menatap. Sepertinya ini adalah jalan buntu. Sisi menawarkan segelas anggur kepada Linxia. Ini adalah anggur terakhir untuk siapapun yang hidup malam ini. Dan baku hantam pun terjadi. Linxia yang kurang pengalaman tak sadar anggur itu sudah dicampur obat bius. Pandangannya mulai kabur dan dia tak bisa fokus. Sisi bersiap untuk menghabisi nyawa Linxia. Tiba-tiba tembakan terdengar dan wanita ini roboh. Ternyata He-ho sudah sadar dan membawa anak buahnya ke tempat ini. Dia berkata, tanpa persetujuanku dirimu belum bisa mati. He-ho terharu melihat perjuangan wanita ini untuknya, bahkan menyelamatkan nyawanya ketika dia tak sadar. Mulai saat ini, dirinya bukanlah mesin pembunuh lagi. Dan dia mengumumkan kepada anak buahnya, Linxia adalah wanitanya. Mulai sekarang, dia adalah kakak ipar dari para gangster. Perintahnya adalah perkataanku. Dan Linxia menyerahkan dirinya ke He-ho malam itu. Selama 3 tahun ini, dia tak pernah menyentuhnya. He-ho ingin memperluas kerajaan obat terlarangnya. Dia ingin Linxia berada di sampingnya ketika dia menguasai Tiongkok. Hari itu adalah hari penyerangan. Semua anggota geng bersiap untuk menyerbu markas Guoyan. Dan Linxia yang memimpin mereka. Seluruh anggota geng He-ho turun. Dan anggota geng Guoyan sudah menanti mereka. Baku hantam skala besar antar geng di kota Nanjing akan terjadi. Anggota geng Guoyan bukanlah tandingan mereka. Guoyan yang bersembunyi di markasnya didatangi Linxia. Guoyan yang terdesak berkata, kenapa He-ho hanya berani mengirim wanita untuknya. He-ho menodongkan pistolnya kepada Linxia dan berkata, kenapa dirinya membunuh adik dan wanitanya? Apa dendamnya kepadanya? Dia berteriak. Guoyan tidak bisa mengingat wanita ini. Aku datang dari masa lalumu. Setelah kau membunuh kakakku, Detektif Su. Guoyan tertawa. Ternyata Linxia adalah wanita yang diperkosa adiknya. Dia memberitahu rahasia besar. Bukan hanya dia dan adiknya yang terlibat. Linxia terkejut mendengar ada rahasia lain di balik kematian kakaknya. Para ketua yang bersekutu dengannya datang, tapi mereka telah berpindah sisi. Para orang tua ini mencari selamat dengan berpindah ke sisi He-ho. He-ho datang. Mulai saat ini, keluarga Guo akan dihapuskan dari kota Nanjing. Pada Imlek tahun ini, dia akan membakar kertas untuknya. Linxia menyela. Dia ingin mendengar siapa lagi yang terlibat di kematian kakaknya. Guoyan yang terdesak memberikan petunjuk. Di kota Nanjing, selain dirinya, siapa lagi pengedar narkoboy terbesar. Tapi belum sempat dia melanjutkan, kepalanya ditembak He-ho. Semua wilayah Guoyan dan seluruh pabriknya diambil alih oleh He-ho. Dia meneriakkan kata-kata penuh semangat. Bisnis terlarang He-ho di kota Nanjing tidak ada hambatan lagi. Mereka memproduksi lebih banyak obat. Semua barang didistribusikan secara lancar di kota Nanjing, bahkan sampai keluar kota. Uang pun mengalir deras ke kantong He-ho. Para anak buahnya senang. He-ho adalah bos yang royal. Polisi tak ada yang menyentuh mereka, karena semua pejabat tinggi di kepolisian Nanjing sudah disuap He-ho. Daerah itu semakin gelap. Hari itu, Linxia menemui He-ho di pabrik. Dan di sanalah Linxia melihat He-ho sedang membakar dupa. Dan ada foto wanita yang sangat mirip dengannya. Ternyata kata-kata ingin hidup sederhana juga diucapkan oleh mantan istrinya. Yang tidak setuju, dia berbisnis terlarang. Dia ingat semua memori tentang istrinya. Makanya dia tak ragu untuk menyelamatkan Linxia.
dan memakaikan kalung bekas istrinya kepada Linxia. Linxia yang melihat dari jendela mendengar dengan jelas. Ternyata istri Heho dulu dibunuh oleh salah satu anak buah Goyan setelah pertempuran antar geng. Heho berkata dia mengirim wanita yang mirip dengan istrinya untuk membunuhnya. Linxia tertegun mendengar rahasia yang diucapkan Heho. Dan dia mendengar polisi yang bernama Chen yang dilepaskan di markas Daoba mulai mengganggu bisnis Heho. Dia mengutus Wei Luan untuk mengurusnya. Dan jangan sampai Linxia tahu. Chen pulang dari kantornya dan diikuti oleh 2 orang anak buah Heho. Saat dia bersiap menembak, dia terkejut melihat Linxia di depannya. Ini adalah wanita yang menolongnya waktu itu. Dia adalah orangnya Heho. Kenapa dia menolongnya? Linxia berkata, tujuannya bergabung dengan geng kejahatan hanya ingin membalas dendam kakaknya. Dulu dia adalah rekan kakak Linxia. Dia meminta Linxia mengikutinya. Ternyata tempat itu adalah tempat rehabilitasi. Para anak muda, korban kecanduan narkoboy dirawat di tempat itu. Keadaan mereka sangat menyedihkan. Dia bertemu dengan Bang, pemimpin kelompok demo. Dia berkata kepada Linxia, lihatlah akibat perbuatan Heho di kota ini. Para ibu menangis sedih melihat anaknya yang overdosis. Chen berkata, dia tahu dahulu Linxia tak punya pilihan dan datang kepada Heho. Dia meminta maaf, mereka tidak ada saat kakaknya meninggal. Dia tahu Linxia adalah wanita yang baik. Dia meminta agar Linxia jangan lagi membantu bisnis terlarang Heho. Akibat narkoboy terlalu mengerikan. Bahkan, Linxia diajak makan malam bersama. Dia sudah lama tak merasakan suasana kekeluargaan seperti ini. Seperti saat dia berada dengan kakaknya. Dia rindu suasana itu. Tujuannya membalas dendam sudah tercapai. Tapi dia merasa kosong. Masih merasa itu belum selesai. Dan celakanya, dia memuntahkan makanan ketika sedang makan. Nyonya tua ini berkata, mungkin dirinya sedang hamil. Celaka, keadaannya bertambah rumit sekarang. Dia datang ke pabrik dan meminta semua orang keluar. Seorang petugas yang menghalanginya dipukul oleh Linxia. Dia masuk ke kantor Heho dan melihat foto mantan istrinya. Dia mengembalikan kalung itu. Dan Linxia membakar pabrik obat-obatan terlarang itu. Heho datang dan melihat pabrik narkoboynya terbakar. Anak buahnya melapor, Linxia menyuruh mereka keluar dan membakar pabrik. Heho melampiaskan emosi dan menghajar anak buahnya yang membiarkan Linxia masuk. Bagian kantor tidak terbakar dan dia menemukan kalung yang dikembalikan Linxia. 3 bulan berlalu setelah Linxia menghilang. Ternyata dia memilih untuk hidup dengan orang-orang ini. Dia berharap setelah anak ini lahir hidup dengan baik. Dia tak ingin anaknya tahu ayahnya adalah seorang penjahat. Dalam kehamilannya, pria bernama Bang ini selalu membantunya dan memberi perhatian kepada Linxia. Dan itu membuat mereka berdua semakin dekat. Linxia berkata, dia ingin menebus dosanya di masa lalu. Dan Bang memberanikan diri untuk mengakui perasaan cintanya kepada Linxia. Dia tidak peduli terhadap masa lalunya. Dia berjanji akan membahagiakan Linxia dan memberikannya kehidupan sederhana dan tenang. Dan Wei Luan dan rombongan anak buahnya datang. Dia menemukan pelanggan lamanya bersembunyi di sini. Pria ini berkata, dia sudah tobat. Linxia mendengar keributan itu. Dia ingin keluar, tapi dilarang Bang. Wei Luan agak kaget melihat Bang. Dia menyangka pria ini sudah mati karena Linxia sudah membunuhnya. Ternyata wanita itu berbohong. Dan mereka memaksa masuk, lalu memeriksa tempat itu. Mereka malah menyodorkan narkoboy kepada orang-orang yang ingin tobat ini. Linxia melihat para pemuda sudah bertobat ini kembali diberikan obat terlarang oleh para gangster. Si ibu memohon bahwa anaknya mau sembuh. Tapi Wei Luan dengan kejam melemparkan pisau kepada pemuda ini. Bang yang menahannya terbunuh oleh pisau pemuda ini. Linxia sudah tak tahan melihat kejadian itu, memilih keluar dan melihat Bang meregang nyawa. Wei Luan berteriak setelah kakak ipar membakar pabrik, dia telah mati. Dia bukanlah milik kakak Heluo lagi. Bang meminta maaf, dia tak bisa menepati janjinya. Linxia menangis, kenapa orang-orang baik meninggal?
Dia hanya ingin kehidupan yang sederhana. Dia memutuskan harus melunasi karmanya dengan He-Huo. Lin Xia menyerang para gangster ini. Pertarungan tidak bisa dielakkan. Perutnya tertendang dan darah menetes di kakinya. Semua penghuni apartemen keluar dan mencoba mengusir para gangster ini. Lin Xia terbangun di rumah sakit. Petugas Chen ada di sampingnya, mengabarkan berita buruk. Anaknya sudah tidak ada lagi. Dia keguguran. Petugas Chen mengabarkan banyak orang meninggal di tempat penampungan. Lin Xia memaksa pergi dan keluar dari rumah sakit. Tempat itu sudah hancur lebur. Dan Chen menyampaikan rahasia yang tidak jadi dikatakan oleh Guoyan. Kakaknya adalah inspektur yang bertekad memberantas seluruh geng narkoboy di kota Nanjing. Guoyan dan He-Huo yang terganggu bersepakat untuk bekerja sama untuk melenyapkan Inspektur Su. He-Huo juga terlibat di pembunuhan kakak Lin Xia. Akhirnya dia sadar kenapa He-Huo buru-buru menembak Guoyan. Chen memberitahu, 3 hari lagi pasukan bantuan dari pusat akan datang. Mereka akan menangkap He-Huo dan membersihkan petugas korup di kota Nanjing. Dia menyuruh Lin Xia pergi dari kota itu untuk sementara. He-Huo mendengar dari informannya di kepolisian bahwa pasukan dari pusat akan mengejarnya. Dia disuruh untuk bersembunyi dulu untuk sementara. Para anak buahnya sibuk mengemas barang dan mengumpulkan uang. Wilwan menyarankan dia untuk bersembunyi, tapi He-Huo yang sombong dan keras hati menolaknya. Dia tidak akan menyerah dan melawan sampai akhir. Dia menyuruh Wilwan untuk pergi, tapi dia menolaknya. Anak buah He-Huo menghalangi para petugas yang akan menangkapnya. Chen memimpin penangkapan itu. Mereka tetap menolak menyerah. Granat asap dilepaskan, dan para petugas menyerang dan menangkap para gangster ini. Wilwan ditembak karena berusaha menembak para petugas. Dan di antara keributan itu, Lin Xia yang menolak pergi datang ke tempat itu. Dia akan menyelesaikan karmanya dengan He-Huo. Sungguh balas dendam yang rumit. Dia dihalangi dan akan diserang oleh anak buah He-Huo. Lin Xia memasuki tempat itu dan menemui He-Huo yang santainya makan dan minum. Lin Xia berkata, dia akan melunasi karma dan hutangnya. Dia dilatih oleh salah satu orang yang terlibat pembunuhan kakaknya. Dan dia membantunya menghabisi musuh besarnya. Dan mereka juga punya cerita cinta di masa lalu. Saat ini semuanya akan selesai di sini. Dia telah terlalu banyak membunuh orang dengan bisnis narkoboynya. He-Huo berkata, keberhasilan seorang jenderal dari kematian banyak orang. Lin Xia tidak berhak menilainya. He-Huo telah ikut membunuh kakaknya, membunuh bank, dan penghuni apartemen yang tak bersalah. He-Huo berkata, orang-orang lemah yang menghalangi bisnisnya tak pantas untuk hidup. Keren sekali pertarungan pistol dari jarak dekat. Lin Xia berhasil lolos dari tembakan He-Huo. Sambil bersembunyi dia berkata, dia adalah orang egois dan serakah yang mencelakai banyak orang. Dia menyesal pernah memberikan tubuhnya dan jatuh cinta kepadanya. Lin Xia berhasil merebut pistol He-Huo dan bertanya, apakah dia pernah mencintainya? He-Huo menjawab, dia hanya menganggap Lin Xia cuma bayangan istrinya. Kemampuannya sekarang adalah hasil didikannya. Lin Xia tidak akan bisa membunuhnya. Lin Xia yang terbawa emosi lupa menghitung peluru. Pistol itu kosong. Baku hantam kembali dilanjutkan. Pertarungan ini mencapai akhirnya. Dia ingat He-Huo berjanji akan terus mencintainya. Tapi mereka berakhir harus saling membunuh. Dia teringat kata-kata He-Huo mereka akan bersama untuk selamanya. Lin Xia mengambil golok yang terjatuh dan menusukkan ke badannya. Lalu menembus tubuh He-Huo di bawahnya.
Linsia memilih mati bersama, dan akhirnya bos gangster narkoba yang ingin terus berkuasa menemui ajalnya bersama wanita yang pernah dilatih dan dicintainya. Dan film ini pun berakhir. Pesan yang mungkin bisa kita ambil, narkoboy itu berbahaya. Waspadalah, korbannya udah banyak. Semoga bisa menjadi hiburan untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika tak keberatan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap sehat selalu pokoknya. Bye.